Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik. Saya adalah guru di SMA Negeri 3 Palembang, mengajar mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan media pembelajaran yang sudah saya. Tentu saja masuk ke materi yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem di mana sebuah negara menguasai wilayah negara lainnya dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alamnya atau kekayaan negara tersebut. Sedangkan imperialisme yaitu suatu kebijakan sebuah negara besar untuk memegang kendali pemerintahan atau daerah lain untuk menanamkan pengaruh ke seluruh bidang kehidupannya. Jadi secara singkat perbedaannya, kalau kolonialisme itu penguasaan wilayahnya, sedangkan imperialisme itu penguasaan bidang kehidupan maupun pemerintahan politiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa tujuan orang Eropa melakukan kolonialisme dan imperialisme? Yang pertama yaitu untuk bumbu dapur atau rempah-rempah, karena pada masa itu pusat dari perdagangan rempah di Konstantinopel itu setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani itu ditutup. Kemudian orang Eropa melakukan pelayaran dan penjelajahan untuk mencari dunia baru, pusat penghasil komoditas rempah-rempah. Yang selanjutnya ditemukannya teori dari Kopernikus, yaitu menyatakan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Selanjutnya masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama tadi penyebabnya itu runtuhnya kota Konstantinopel. Setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka mereka menutup perdagangannya untuk orang Eropa. Akhirnya orang Eropa kesulitan dalam mendapatkan rempah-rempah sebagai salah satu kebutuhan pokok mereka pada masa itu. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana penaklukan dari kota Konstantinopel ini oleh Turki Utsmani, bisa dilihat videonya, sudah disertakan link video. Silahkan diklik di icon YouTube ini, akan menuju ke videonya gitu. Oke, jika video ini sudah dilihat, kita lanjutkan. Jadi kota Konstantinopel itu sebagai pusat penyebaran agama Nasrani di timur, juga pusat perdagangan rempah-rempah, sedangkan di baratnya itu kota Roma, Italia. Selanjutnya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang Eropa. Tujuan mereka melakukan penjelajahan samudra yang pertama yaitu untuk memburu gold atau emas, kekayaan, ialah yang mereka buru itu rempah-rempah pada masa itu. Selanjutnya itu untuk memburu kejayaan, erat kaitannya dengan kolonialisme atau penguasaan wilayah negara lain. Dan yang terakhir itu untuk menyebarkan agama. Selanjutnya penjelajahan samudra. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel tadi. Yang kedua, kisah perjalanan dari Marco Polo. Yang ketiga, penemuan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Dan selanjutnya penemuan kompas. Dan yang terakhir, semangat reconquista. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia yang pertama untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih banyak, untuk mereka monopoli atau perdagangkan kembali ke negara asalnya. Selanjutnya, Indonesia itu sebagai salah satu wilayah yang strategis untuk kegiatan perdagangan. Selanjutnya, kekayaan alam Indonesia itu sangat besar, bukan hanya dari rempah-rempah, tapi sumber daya alam lainnya juga banyak. Salah satunya ada timah, seperti timah, emas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk politik di Indonesia, ya karena ini masuk kepada misi mereka tadi, yaitu untuk imperialisme. Jika mereka bisa menguasai politik Indonesia, maka mereka bisa memuluskan rencananya untuk perluasan wilayah. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme, belajar jatuhnya kota Konstantinopel, penjelajahan dari bangsa Eropa, mulai dari latar belakang apa yang mereka cari. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Bila masih banyak kesalahan kata. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.